Jumpa lagi bersama saya Nia di Sekolah Kepribadian. Nah, nggak terasa ya kita sudah sampai di segmen yang kelima, artinya ini adalah segmen terakhir terkait pembahasan rahasia cinta para remaja. Di segmen yang kelima ini kita akan membahas mengenai cara efektif mengelola jatuh cinta pada remaja. Kalau sebelumnya kita udah belajar nih, oh gimana sih ciri-ciri atau mungkin karakteristik cinta, terus gimana perbedaan antara cowok dan cewek, terus sampai munculnya love bombing seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita lebih fokus supaya bisa mengelola jatuh cinta yang kita miliki gitu ya, tidak terlalu berlebihan, tapi bisa terkontrol dengan baik. Langsung aja kita bahas ya terkait cara efektif mengelola jatuh cinta. Yang pertama, adanya pendampingan dan mentoring. Kalau misalkan kita besok sebagai orang tua, kita harus bisa mengerti posisi kita. Yang pertama, kita menempatkan diri sebagai pendamping atau pembimbing bagi anak-anak kita yang beranjak dewasa. Orang tua memahami dan mampu memperkuat mereka yang anak-anak remaja ini untuk terbuka mengenai apa sih sebenarnya yang sedang mereka rasakan, yang sedang mereka hadapi, seperti itu. Nah, saat mereka sudah merasa nyaman dan percaya kepada orang tuanya, maka niscaya keterbukaan akan terjadi sehingga orang tua dapat memberikan bimbingan dan pendampingan saat remaja sudah mulai jatuh cinta. Salah satu akibat kita tidak dekat dengan orang tua gitu ya, biasanya kita melakukan tindakan pelarangan atau menutup diri kita gitu ya kepada orang tua. Jadi nggak pernah cerita sama orang tua terkait hubungan percintaan gitu ya, atau hubungan kedekatan dengan lawan jenis seperti itu. Nah, tujuan akhir dari pendampingan dan bimbingan sebenarnya adalah supaya anak itu mampu membuat keputusan sendiri untuk tidak mau berpacaran dulu jika memang belum waktunya. Atau kalau sudah dijalani, maka tujuan pendampingan adalah menjaga mereka berdua atau kita ya yang masih remaja agar tetap dalam hubungan yang memiliki batasan yang seharusnya. Cara efektif yang kedua yaitu diskusi dan sharing pengalaman sebagai orang tua yang pernah jatuh cinta. Nah, mungkin kita sering mendengar ya kalau cerita orang tua dulu waktu SMP menjalani masa-masa kisah cinta gitu ya, atau sampai bertemu dengan pasangannya hingga ke jenjang pernikahan seperti itu ya. Nah, mungkin ada maksud tersendiri mereka menceritakan hal tersebut supaya kita juga bisa belajar mungkin ya dari pengalaman orang tua. Nah, kalau misalkan kita itu ditempatkan di posisi sudah sebagai orang tua, kita perlu untuk mengenali nih perasaan dan pengalaman mereka seperti itu. Nah, kita juga bisa sharing terkait mungkin cerita-cerita saat SMP atau SMA, gimana saat mereka jatuh cinta. Nah, beberapa hal berikut di bawah ini itu bisa menjadi bahan diskusi dan bahan sharing antara orang tua dan anak remaja. Apa aja ya kira-kira ya? Nah, yang pertama yang perlu didiskusikan atau perlu dibahas yaitu masa muda punya waktu yang cukup panjang. Yang kedua, keseriusan urusan pacaran. Nah, penting juga ya ini ya, pacaran kan bukan hanya sekedar main-main, tetapi kalau kita sudah berani pacaran berarti kita sudah berani untuk berkomitmen dan mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih serius, seperti itu kan. Nah, yang ketiga yang perlu didiskusikan yaitu akibat pacaran yang belum waktunya. Nah, hal ini bisa menjadi bahan diskusi dengan orang tua kalian ya, kira-kira gimana sih baiknya gitu ya. Dan dari pertanyaan ini, itu bisa memancing keterbukaan kalian ke orang tua dan sebaliknya, orang tua ke kalian sebagai anaknya. Nah, kita lanjut ke cara efektif yang ketiga. Sebagai orang tua, jangan memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Kita percaya bahwa setiap orang tua itu ingin melindungi anak remajanya dari berbagai kemungkinan atau peristiwa buruk yang mungkin terjadi gitu ya, yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita gitu ya. Memang banyak sekali kasus anak remaja yang berpacaran itu telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Sehingga persoalan ini bisa menghancurkan masa depan sang anak, terutama seorang anak remaja putri. Situasi inilah yang sering memicu orang tua bertindak memaksa kehendak mereka agar anaknya itu nurut sama apa yang orang tua harapkan, yang orang tua inginkan. Tapi saya juga percaya bahwa orang tua
memang pengen yang terbaik untuk anaknya ya. Namun bila hal terbaik tersebut disampaikan atau dilakukan dengan cara yang dipaksakan kepada anak kita, seringkali justru anak akan cenderung memberontak atau tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan gitu sebagai orang tua. Sehingga relasi dan komunikasi antara orang tua dan anak akan terganggu dan memberikan hasil akhir yang tidak baik. Selanjutnya, cara efektif mengelola jatuh cinta. Yang keempat adalah penyesuaian diri orang tua. Nah, ternyata bukan hanya kita sebagai anak yang menyesuaikan juga ke orang tua, tetapi kalau misalkan kita besok sudah menjadi orang tua, kita juga perlu menyesuaikan dengan bagaimana keadaan dan kondisi anak kita gitu ya, apalagi di usia remaja. Nah, sebagai orang tua, kita juga harus perlu mengingat bahwa masa remaja itu cukup berbeda ya dengan zaman orang tua kita dulu gitu ya. Mungkin orang tua perlu belajar terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini ya secara kontekstual. Orang tua juga seringkali mungkin terjebak untuk langsung menasihati, langsung membimbing, langsung mengajar gitu kan ya. Tidak melihat kondisi anak pada saat itu dan tidak melihat perkembangan yang terjadi di zaman sekarang. Apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Bisa menggunakan cara dan juga sikap yang sesuai dengan kondisi zaman dan anak remaja sekarang, baik dari kepribadian, karakter, maupun situasi. Nah, kalau kita lalai atau mengabaikan hal ini, maka yakinlah anak Anda tidak akan pernah mendengarkan Anda karena nasihat Anda tidak kontekstual, artinya udah nggak relate lagi gitu ya. Sehingga tujuan Anda yang baik justru tidak tercapai. Nah, itu tadi materi di segmen yang kelima ya. Kita udah belajar terkait gimana sih cara mengelola jatuh cinta di usia remaja gitu ya. Ternyata kita memang masih perlu dukungan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa, saudara, sahabat, dan juga teman-teman supaya kita mendapat dukungan yang positif. Kita juga bisa terjaga gitu ya dari hubungan-hubungan ataupun lingkungan yang kurang baik gitu untuk masa depan kita. Jadi teman-teman yang masih usia remaja atau orang tua yang melihat hal ini, kita bisa saling memahami gitu ya, gimana sih POV dari remaja, bagaimana POV dari orang tua, sehingga tidak ada rusaknya hubungan antara orang tua dan anak. Justru mereka akan saling terbuka. Karena dengan saling terbuka, nantinya hubungan anak dengan pasangannya itu juga akan cenderung lebih positif. Seperti itu di materi segmen yang kelima ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan materi mulai dari segmen 1 hingga segmen kelima ini. Terima kasih karena sudah memantau dan melihat video sekolah kepribadian ini. Jangan lupa untuk melihat video sekolah kepribadian dengan tema-tema yang lainnya ya, karena kita menyediakan berbagai tema yang menarik mulai dari parenting, kemudian kehidupan remaja, bahkan kehidupan profesional di dunia kerja. Untuk itu langsung aja cek di website kami yaitu sekolahkepribadian.com. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai jumpa. Salam sakti.